Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar jam dinding menunjukkan pukul 12 malam saat ku masih duduk di depan kanvasku. Kunyalakan korek apiku dan kunyalakan sebatang rokok kesukaanku. Tak lupa juga secangkir kopi panas yang selalu menemaniku di saat aku sedang melukis. Kupandangi torean cat yang kutumpahkan di atas kanvasku. Baru 50% lukisan yang kubuat. Angin malam berembus lirih dan dingin menemaniku malam itu. Suara-suara binatang malam terdengar bersaut-sautan, seperti irama alunan musik romantis menenang jiwa. Kupandangi langit yang kala itu tampak terang bersinar oleh cahaya bulan, yang ternyata malam itu adalah malam bulan purnama. Sungguh, suasana yang menghanyutkan sendi-sendi tubuhku dan membasuh jiwaku. Terasa malam yang begitu hangat namun dingin. Aku pun masih terhanyut menikmati sebatang rokok dan teman setiaku, yaitu kopi hitam. Saat sendiri seperti itulah aku merasakan seolah menyatu dengan alam, menikmati akan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulihat motor tuaku yang terparkir di halaman rumahku. Motor kesayanganku yang selalu menemani hari-hariku di dalam perjalananku. Motor yang begitu berkarakter dan penuh cerita. Tak terasa, ternyata sudah habis 2 bungkus rokok dan 3 cangkir kopi malam itu. Tiba-tiba HP-ku berbunyi. Dan ternyata Andik dan Gondrong menelponku. "Bro, situ mangkat Jogja enggak?" Andik bertanya kepadaku. Positif jadi dong di lewatku. Rupanya Andik dan Gondrong sudah menungguku malam itu. Kami sudah janjian untuk berangkat ke Jogja, menghadiri acara kumpul-kumpul undangan dari klub Jogja, yaitu klub pecinta motor tua. Aku pun kemudian bergegas mengambil jaket kulitku. Kupakai sepatu kesayanganku dan kusiapkan semua bekal untuk di jalan. Tak lupa tas ranselku yang jadul dan sudah lusuh, yang berisi alat-alat bengkel. Aku pun melangkah menuju motor tua kesayanganku, dan kemudian kunyalakan motor itu. Sebentar kemudian, aku mulai memutar gas motorku. Tandanya, aku mulai meninggalkan rumahku. Jalanan terlihat sepi dan lengang, dan aku tak bertemu dengan seorang pun di jalan yang kulewati.
Aku pun menikmati perjalananku menuju rumah temanku itu di kota sebelah. Suara deru motorku memecah kesunyian malam itu. Suara khas motor-motor tua yang terasa berirama lagu di telingaku. Masih kupacu sepeda motorku, dan tak terasa sudah 20 km lebih aku menyusuri jalan yang sepi itu. Hingga aku mulai berpapasan dengan pengguna jalan lain ketika aku mulai sampai di kota temanku itu. Sesampai di perempatan jalan, ternyata lampu berwarna merah. Itu tandanya aku harus berhenti dan menunggu nyala lampu hijau kembali. Aku pun berhenti sejenak menunggu lampu hijau kembali. Tiba-tiba di sampingku ada sebuah motor berhenti, dan ternyata tanpa kuduga-duga tampak seorang gadis manis tersenyum kepadaku. Wow. Malam-malam begini ada gadis manis yang cantik tersenyum kepadaku. Dengan rambut sebaunya dan senyum tipis di bibirnya, membuat dia begitu cantik mempesona. Tubuhnya yang semampet bak gitar Spanyol menambah keanggunan gadis itu. Haha, aku hanya tersenyum karena aku memang orangnya cuek. Tak terasa, lampu menyala hijau. Hilang deh karya terindah di muka bumi ini. Gadis itu pun berlalu memacu sepeda motornya. Kami berpisah di persimpangan jalan. Aku pun kemudian kembali melanjutkan perjalananku, dan aku pun sampai juga di rumah Andi. Dan kulihat Andi dan Gondrong sudah siap standby dengan motornya. Tak lama kemudian, kami bertiga pun langsung gas OTW menuju ke Yogyakarta. Deru motor kami bertiga bak terompet tahun baru. Menderu memecah suasana malam itu. Kami pun berjalan beriringan. Trio wek-wek lagi ngaspal jalan, pikirku di dalam hati. Maklum, dulu jalanan memang makanan kita bertiga menjelajah dengan motor tua kami. Motor kami pun terus melaju menembus jalan menuju ke arah Yogyakarta. Sebab di sana udah banyak teman-teman yang hadir lebih duluan. Aku pun membayangkan bagaimana ramainya suasana di lokasi acara. Waktu itu, undangan yang kami dapat mengarahkan kami ke tempat lokasi acara berada, yaitu di JEC atau Jogja Expo Center. JEC sendiri memang tempat yang sering dibuat untuk gelaran acara-acara event motor tua. Malam pun semakin larut. Sudah lumayan jauh kami memacu motor kami. Gondrong memberikan isyarat untuk istirahat sebentar, sekedar ngopi di warung lesehan. Terlihat dari kejauhan, tampak sebuah warung lesehan kecil yang temaram oleh nyala lampu yang agak redup. Kami bertiga pun kemudian mengarahkan motor kami untuk berhenti tepat di depan warung tersebut. Kami kemudian turun dari motor kami. Segera, aku memesan kopi dan gorengan. Lagi-lagi, ternyata yang jualan adalah seorang gadis cantik bersama seorang laki-laki yang sudah tua. Umurnya sekitar 70 tahunan. Mbak, kopi hitam 3 ya, pesanku kepada Mbak cantik. Iya mas, jawab gadis cantik penjual kopi itu. Tak lama kemudian, kopi pun jadi, dan satu piring gorengan hangat. Kami bertiga pun menikmati kopi hitam bikinan Mbak cantik itu. Kami asik ngobrol sambil bercerita kesana kemari. Setelah beberapa saat kemudian, kami bermaksud untuk melanjutkan perjalanan kami, gas lagi meluncur ke Jogja. Aku pun kemudian menghampiri Mbak cantik dan kakek penjual kopi.
untuk membayar kopi dan gorengan yang kami pesan. "Mbak, berapa semuanya?" tanyaku. 20.000 saja, Mas, jawab gadis cantik penjual kopi itu sambil tersenyum kepadaku. Tiba-tiba, kakek tua, yang mungkin adalah kakek dari gadis penjual kopi itu, berkata kepadaku, "Mas, hati-hati yo, nek liwati tenggangan alas ngarep." Entah maksudnya apa, kakek itu berkata begitu kepadaku. Aku pun hanya bisa mengangguk saja. Setelah aku membayar kopi dan gorengan, kami bertiga pun lantas tancap gas menyusuri jalan. Sambil melaju, kami bersendaguro. "Ayo gas bro, gas gak rewel pokoknya," ujar Gondrong berteriak. Tampak kami bertiga malam itu memang sangat senang dan bersemangat. Kami pun menambah kecepatan motor kami agar sampai dengan cepat. Tanpa kami sadari, di depan tampak jalan mulai berkabut. Yang tak kenapa, tiba-tiba kabut datang. Pandangan mata kami pun terhalang oleh kabut malam itu. Dengan sinar lampu motor kami melihat jalan samar-samar. Tiba-tiba angin berembus dan terasa hawa dingin yang menusuk tulang saat kami bertiga menembus kabut yang lumayan pekat itu. Dan anehnya, saat kami bertiga sudah melewati kabut tebal itu, kami malah seolah tak percaya dengan apa yang kami lihat di depan kami. Kami melihat sudah banyak orang di jalan, dan kami merasakan di depan ada kerumunan motor-motor tua, yang akhirnya membuat pikiran kami merasa sudah sampai di lokasi acara. Entah terbius atau entah kenapa, kami seolah memang sudah sampai di lokasi. Saat kami memasuki lokasi acara, kami melihat suasana yang sangat ramai, penuh dengan orang-orang yang naik motor tua. Terlihat di atas panggung pentas musik hardcore yang melengging di dalam suasana riuh. Saat itu kami belum sadar kalau kami telah tersesat di alam lain. Tapi menurutku ada yang janggal di acara ini. Di sekeliling acara tampak ramai, tetapi orang-orangnya tampak acuh dan terlihat wajah mereka yang begitu dingin, seolah kosong tatapan matanya. Kami bertiga pun mulai merasakan hal yang aneh. Dari kejauhan, terlihat ada seorang pengendara sepeda motor yang seakan menuju ke arah kami bertiga. Tapi, yang kami lihat adalah sosok pengendara motor itu bukanlah sosok manusia biasa, tetapi sosok seorang yang berwajah separuh tengkorak, dengan tubuh yang penuh luka, dan baju yang terkoyak-koyak. Sosok itu tampak sangat menakutkan dan menyeramkan. Tiba-tiba kami bertiga dikejutkan dengan suara di belakang kami. "Bang." Saat kami menoleh ke belakang, betapa terkejutnya kami saat tampak sosok perempuan cantik dengan rambut panjangnya menatap ke arah kami bertiga. Anehnya, kulihat sosok gadis cantik itu membawa kertas yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun ya, 4 Desember. Aku pun kaget melihatnya, karena angka 4 itu adalah angka tanggal kelahiranku. Ternyata, malam itu adalah hari ulang tahunku, tepat tanggal 4 Desember. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.